Halo semuanya, welcome back to Official Kombes Selular bersama saya IC. Dan kali ini kita bakalan komparasi yaitu iPhone 11 yang sekarang harganya udah turun banget di 6 jutaan. Dan kita bakalan bandingin sama Android baru yang harganya juga sama di 6 jutaan, yaitu Samsung A54 yang warna lime ini. Ini sih kece banget ya. Dan seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan seputar info dari kami. Apa sih perbedaannya? Aku ini sih kelihatan worth it banget menurut saya pribadi. Official Kombes Selular. Oke, yang pertama kita bakal bandingin harganya dulu. Yang buat Samsung A54 ini dia di varian 8/256, yaitu dibanderol di harga 6.399.000 kalau di 6,4 jutaan. Dibandingkan dengan iPhone 11 yang barunya, kalau misalnya versi iBox-nya dia dibanderol di harga 6.999.000 di varian 4/64. Ini varian terendah dari iPhone 11 yang udah turun banget jadi 7 jutaan. Yang kalau misalnya dibedain ya dari harganya, ini bedanya sih sekitar 700 ribuan atau di 800 ribuan. Kalian udah bisa dapet yang dimana bisa iPhone 11 atau di Samsung A54 yang lebih murah. Tapi di sini kalau misalkan saya sih lebih prefer di HP yang baru, yaitu Samsung A54, karena yang pertama selain storage-nya gede, RAM-nya juga gede, ditambah dia ada update jangka sampai 5 tahun ya. Beda sama iPhone 11 yang menurut saya pribadi, ini kemungkinan sih update-nya bakal paling 1 tahun atau 2 tahun lagi bakal nerima update-nya. Yang jelas ini HP iPhone lama tuh agak sayang aja ya belinya, walaupun di keadaan baru. Tapi kalau misalkan di keadaan bekas sih menurut saya pribadi, bekas dan bagus ya tentunya, saya sih masih lebih oke di iPhone 11 mungkin ya. Tapi saya ini variannya di varian 4/64 ya, dimana sekarang sih zaman storage gede ya, walaupun kalian bisa tambah storage lagi pakai iCloud atau dan lain-lainnya, yang dimana dia harus bayar juga. Jadi agak sayang aja gitu dari iPhone 11 ini, karena buat kedua HP ini kalau saya nggak salah sama-sama nggak dapat yang namanya batok charger. Jadi kalau misalkan saya ada kasih poin di bagian harga, saya bakal pilih di Samsung A54. 1 poin buat Samsung. Oke, sekarang kita masuk di bagian yang namanya bodinya. Yang kalau misalkan dari bodinya, feel genggamnya ini kurang lebih sama, tapi di sini dari ketebalannya kelihatan berbeda banget ya. Samsung A54 bakal lebih tebal dibandingkan iPhone 11, dan juga di sini lebih tinggi di Samsung A54 ya dibandingkan iPhone 11. Karena di Samsung A54 ini dia dimensinya dapat di 158,7 kali 76,7 kali 8,2 mm, sementara buat iPhone 11 dia dapat di 150,9 kali 75,7 dan juga kali 8,3 mm. Dan beratnya juga di sini Samsung masih lebih berat, yaitu dapat di 202 gram. Sementara buat iPhone 11 dia dapat di 194 gram. Dan buat kedua HP ini bisa dibilang IP-nya kurang lebih sama ya. Bedanya buat Samsung A54 ini dia dapat di IP67, yang dimana dia bisa masuk ke air 1 meter 30 detik aja atau 30 menit kalau saya nggak salah ya. Sementara buat di iPhone 11 dia dapat di IP68, yang dimana dia up to 2 meter ya, dan juga buat 30 menit aja, dia nggak usah lebih dari 30 menit dia bakalan rusak ya, karena bakal masuk juga air, tetap air. Yang jelas dari proteksinya di sini menurut saya pribadi sama-sama aja ya, walaupun bedanya di kedalaman. Samsung A54 ini dia dapat di 1 meter, sementara buat iPhone 11 dia dapat di 2 meter. Kalau misalkan dari feel genggam, iPhone 11 masih feel genggamnya enak sih menurut saya pribadi. Alasannya satu, karena di bagian pinggirannya, di bagian side-nya ini dia bentuknya bulat yang buat di iPhone 11. Beda di Samsung A54 dia ada sedikit mengkotaknya sedikit, jadi ada tekukan tajamnya. Jadi kalau misalkan saya dari body ya, saya sih masih lebih suka di iPhone 11. Jadi 1 poin buat iPhone 11 ini. Dan lanjut, sekarang kita masuk di bagian layarnya. Yang kalau dari layarnya ini perbedaannya nggak terlalu signifikan ya. Yang dimana layarnya sendiri di sini kelihatan perbedaannya nggak terlalu berbeda ya. Paling beda di bagian tompelnya, di bagian kepalanya ini. Yang dimana buat Samsung A54 dia udah pakai punch hole, sementara di iPhone 11 poninya masih terasa banget ya. Kecuali di iPhone 14 series yang dimana poninya udah pakai dynamic island, itu pun kalau Pro atau Pro Max. Dan balik lagi di bagian layar ya, yang kalau misalnya dari layarnya ini bedanya nggak terlalu signifikan, yaitu buat Samsung A54 dia dapat di 6,4 inch Super AMOLED dan udah support di 120 Hz dan udah SD Plus juga.
Proteksinya pakai Corning Gorilla Glass 5, sementara buat iPhone 11 dia lebih kecil, dia itu dapat di 6,1 inch Liquid Retina dan hertznya masih di 60 Hz aja. Dan di sini buat resistennya itu dia pakai scratch resistant glass ya dari iPhone-nya sendiri. Jadi buat proteksinya udah sama-sama aman, tapi di sini buat resolusinya sendiri dia dapat di 828 x 1792 ya aja ya resolusinya. Dari kenyamanan sih di sini saya nggak terlalu signifikan ya melihatnya, karena kalau misalnya lihat mirip-mirip aja. Ya perbedaan bagian hertznya aja yang dimana buat Samsung ini dia terlihat lebih smooth dibandingkan dari iPhone 11. Jadi saya kalau misalkan dari layar saya mungkin bakal milih di Samsung A54 karena dia wide hole dan juga bezelnya tipis. Lalu dia udah 120 Hz, jadi udah dijilang nyaman lah buat dilihat ya. Walaupun mata kita cuma terima di 60 Hz, tapi kalau misalnya dari kenyamanan saya masih lebih suka di Samsung A54. Jadi 1 poin nih buat Samsung A54 ini. Dan sekarang kita masuk di bagian platformnya atau bisa dibilang chipsetnya. Yang dari Samsung A54 ini dia pakai Exynos 1380. Sementara buat iPhone 11 dia pakai Apple Bionic 13 atau setara sama Snapdragon 870. Ya kalau misalnya kita bandingin buat kedua HP ini, kalau misalnya kita lihat di internet ya, di sini dari segi performa iPhone 11 masih lebih unggul dibandingkan Samsung A54. Tapi di sini keunggulan dari Samsung A54 karena dia pakai Exynos 1380, battery life-nya mending Samsung dibandingkan iPhone 11. Ya teruji kalau misalnya kita main game atau mungkin buat hari-hari aja. Kayak tadi contohnya saya ngambil foto atau mungkin cuma scrolling sosial media atau buat ngecek-ngecek foto tadi aja yang saya ambil. Ini dari iPhone ini masih bener-bener terasa panasnya. Waktu dicas juga sama. Ini masih terasa panasnya dibandingkan Samsung A54. Ini menurut saya pribadi ya. Jadi ya terserah kalian mau yang mana. Tapi kalau misalkan dari segi performa, karena kita ngeliatnya dari performanya, di sini iPhone 11 bakal lebih unggul. Jadi saya bakalan pilih di iPhone 11 dari segi performanya. Jadi 1 poin nih buat iPhone 11. Dan sekarang kita masuk di bagian kameranya, yang kalau misalkan dari Samsung A54 dia dapat di triple kamera 50 megapiksel wide, 12 megapiksel ultra wide dan juga 5 megapiksel buat makronya. Kamera selfie-nya dapat di 32 megapiksel, sementara buat iPhone 11 dia semua kamera di 12 megapiksel, yaitu di bagiannya wide sama ultra wide-nya aja, dan kamera selfie-nya juga sama 12 megapiksel. Buat videonya di sini saya pakai sama-sama resolusi di 4K 30 fps aja depan belakang ya. Buat hasilnya coba deh kalian lihat dulu. Menurut kalian kayak gimana? Di sini kalau misalnya lihat dari hasil ya, warna dari iPhone 11 itu masih lebih terlihat realistis dibandingkan Samsung A54 yang dimana kontrasnya dia lebih tinggi dibandingkan iPhone 11. Dari segi gelapnya juga di sini lebih terasa di iPhone 11 lebih terasa aslinya tentunya ya. Cuman di sini dari Samsung ini kalau misalnya kalian nggak mau ribet buat ngedit fotonya atau mungkin buat Instagramable lah bisa dibilang ya, warnanya ini nggak perlu diatur lagi, udah mantep banget. Dan kalau misalkan lihat dari ultrawide-nya juga di sini, dari ultrawide saya masih lebih suka di iPhone 11 ya tentunya. Karena dari segi warnanya dia lebih realistis dibandingkan dari iPhone 11. Dan di sini juga bedanya dari iPhone 11 walaupun dari angle yang sama, di sini dari mataharinya bisa direduce dengan baik dari iPhone 11. Sementara dari Samsung A54 di sini kilauan matahari benar-benar terasa banget di ultrawide-nya. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, di bagian warnanya benar-benar terasa banget nih di Samsung A54 dibandingkan iPhone 11. Jadi kalau misalnya kita lihat dari tone warnanya, kalau misalnya kita ngarahin selfie ke matahari, di sini dari iPhone 11 kelihatan lebih gelap tapi lebih kelihatan asli gitu menurut saya pribadi dibandingkan Samsung A54 yang warnanya menurut saya pribadi dia benar-benar rata ya dari mukanya dan juga pantulan mataharinya juga di sini bisa kalian lihat juga. Sementara dari videonya kalau misalkan dilihat pas kita take videonya masih lebih stabil di Samsung A54, tapi setelah saya lihat langsung ya, di sini iPhone 11 masih lebih stabil dibandingkan Samsung A54 walaupun keduanya dari resolusi yang sama 4K 30 fps. Tapi di sini iPhone lebih stabil dibandingkan Samsung A54. Ya nanti kalian lihat aja dari hasilnya menurut kalian kayak gimana. Nah ini buat hasil dari kamera depannya yang resolusinya sama 4K 30 fps aja ya saya ambilnya. Dari tone warna benar-benar terasa banget perbedaannya. Oh dari kalau misalnya kita langsung mati matahari kayak gini ya kurang lebih ya. Dan menurut kalian gimana? Langsung aja komen di bawah. Dan keputusan saya dari kameranya saya sih masih lebih suka di iPhone 11 ya. Selain dari warnanya yang menurut saya pribadi masih lebih saya suka, itu tentunya dari videonya yang udah stabil banget, smoothnya emang gak dia bisa ngalahin nih dari iPhone 11 ini. Ya emang seri iPhone dari kameranya benar-benar mantep banget. Jadi ya kalau misalnya dari kamera saya bakal kasih 1 poin di iPhone 11 tentunya.
Dan yang terakhir itu di bagian baterainya, yang tentunya dari baterai sih lebih menang di Samsung A54 karena dia dapat di 5000 mAh, sementara buat iPhone 11 masih di 3110 mAh. Dan dari segi panas, lebih cepat panas di iPhone 11 dibandingkan Samsung A54. Jadi buat Samsung A54 ini langsung auto win, dapat 1 poin dari saya. Kesimpulannya menurut saya pribadi, kalau misalnya dilihat dari poinnya, di sini dari segi poin menurut saya pribadi imbang, karena ya balik lagi ini masing-masing punya kelebihannya masing-masing dan sesuai selera. Ini menurut selera saya. Jadi kalau misalnya kalian bingung mau pilih yang mana, langsung lihat video ini, tergantung kebutuhan kalian. Kalian nyarinya performa bisa di iPhone 11 kalau misalnya kalian gak khawatir yang namanya panas. Tapi di sini Samsung juga udah oke banget kok. Dari segi yang namanya main game dan lain-lainnya, performanya udah gak usah ditanya lagi. Tapi kalau misalnya kalian mau bener-bener nyarinya fokus di kamera, bisa pilih di iPhone 11 yang dimana dari kameranya benar-benar stabil videonya ya. Jadi ya tergantung di pilihan kalian aja. Kalian lebih pilih yang storage-nya gede atau yang storage-nya pas-pasan, tapi yang penting hasil videonya mantep banget ya. Kecuali bagian ribetnya adalah kalau kalian harus mindahin filenya aja ya, karena ini benar-benar susah banget kalau misalkan kalian nggak pakai Mac atau hal-hal selainnya yang disebut ekonomi Apple. Jadi ya mungkin segitu aja lah buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.